bis diantaranya agama dan besar belum pun ilmu agama. Sekarang barangkali sekarang ini apa seluk-beluk terkait dengan jabatan fungsional berpesan Bapak Ibu sekalian. Saya menggambarkan seperti ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen itu ya dalam perspektif kenaikan jabatan fungsional dosen ya. Karena kita tidak melebar-lebar khusus masa yang dulu sekali lah kira-kira gitu ya. Tapi dulu itu anggap saja ya masa ketika regulasi kenaikan jabatan fungsional dosen itu dilakukan ya. Katakanlah sejak kalau regulasi 95 itu kan berarti sejak reformasi ya, sejak reformasi. Jadi anggap saja dulu itu reformasi kan. Nah yang kini itu ada dua Bapak Ibu sekalian, ada masa transisi dan ada masa peralihan. Kenapa ada masa itu? Karena ada regulasi yang terbit ya terkait dengan jabatan fungsional. Peraturan yang sudah ideal. Kalau istilah Permenpan 1 Bapak Ibu sekalian memang ini tidak berlaku ya untuk Bapak Ibu sekalian di perguruan tinggi keagamaan Islam swasta. Karena Permenpan 1 itu hanya mengatur terkait dengan regulasi PNS. Sedangkan Bapak Ibu sekalian adalah posisinya di posisi PNS ya. Jadi itu tidak diatur, tapi bagaimanapun dampaknya yang pasti ada. Sudah melakukan yang namanya pengajuan kenaikan jabatan fungsional secara reguler misalnya. Dari ASN ahli ke lektor maupun perusahaan. Persyaratan, mekanisme, ya, ketentuan, prosedur bersama berlaku. Dan kita bedakan antara status perguruan tinggi keagamaan Islam negeri maupun swasta atau status dosen PNS ataupun non PNS. Tidak ada sama sekali perbedaannya, semua sama. Syarat khusus untuk berbesar sama, ketentuannya juga sama. Itulah kemudian masa yang dulu masa sebelum transisi kita namakan masa konvensional, dan itu sebetulnya sudah dicabut Bapak Ibu sekalian, sudah tidak berlaku karena kita akan menuju pada masa yang sifatnya ideal. Nah masa konvensional atau masa dulu itu ya kita tahu sendiri lah, regulasi yang mengaturnya itu kan jelas ya, ada Undang-Undang 14 ya 2025 tentang guru dan dosen. Ini kan jelas regulasi atau ketentuan yang mengatur tentang guru dan dosen tanpa membedakan status. Kemudian juga PP 37 tentang dosen gitu. Nah di samping itu peraturan Permenpan memang juga menjadi rujukan kita Bapak Ibu sekalian. Permendikbud 292 tahun 2014 ini kan mengatur lebih spesifik antara dosen ya, dosen yang tidak membedakan dosen swasta dan dosen PNS. Nah kemudian ketika itu ya Bapak Ibu sekalian, ini Kemenak itu hanya sebagai perpal saja Pak. Sebelum ada aturan pemberian kewenangan ya terkait dengan Kementerian Agama untuk melakukan penilaian penetapan, fungsi Kemenak itu hanya sebagai perpal, hanya melakukan verifikasi dan validasi saja. Buat Bapak Ibu sekalian semuanya itu baik di PT KIN maupun di PT KIS itu diperpal dulu oleh Kementerian Agama, kemudian setelah itu dilanjutkan atau diteruskan ke Kemendikbud. Nah itu yang untuk yang lama. Kenapa kemudian turun aturan baru Permenpan 1 ya ini karena ada aturan di atasnya Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi ya. Oh ini enggak, ini yang memberikan kewenangan Bapak Ibu sekalian. Pada tahun 2021 ya tepatnya itu di akhir ya, kita sudah melaksanakan penilaian dan penetapan
jabatan fungsional rektor kepala guru besar khusus untuk rumpun agama. Jadi pada tahun 2021 kita sudah mulai ini Bapak Ibu sekalian, sudah bisa memisahkan diri kira-kira begitu ya. Jadi kalau dulu seluruh proses usulan ya penilaian penetapan itu dilaksanakan dan dilakukan oleh Kemendikbud, maka sejak tahun 2021 ya khusus untuk rumpun agama ya rektor kepala guru besar ini diberikan kewenangan penuh pada Kementerian Agama untuk melakukan penilaian dan penetapannya. Dasarnya apa? Jadi dasarnya adalah satu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Kemudian dari undang-undang itu diturunkan lagi menjadi peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang pendidikan tinggi keagamaan. Kemudian setelah itu terbit Peraturan Menteri Agama Nomor 7 tentang penilaian dan penetapan jabatan pimpinan dosen, rektor kepala dan profesor diperkuat ya dengan KMA-nya yang mengatur lebih spesifik. Nah, makanya dengan aturan-aturan tersebut sejak November 2021 Kementerian Agama telah melakukan penilaian rektor kepala dan besar khusus rumpun agama. Jadi kita sudah misah nih Pak ya. Sejak 2001 kita sudah misah. Jadi tidak lagi dinilai oleh Kemendikbud dan ditetapkan oleh Kemendikbud. Tapi kita sudah bisa melaksanakan penilaian dan penetapan sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, sejak 2021 sampai dengan 2003 kita sedang fokus dan sedang giat-giatnya melaksanakan penilaian. Halo. Sedang giat-giatnya melaksanakan penilaian dan penetapan khusus agama rektor kepala guru besar. Ini terbit Permenpan 1 Bapak Ibu sekalian. Ini yang membuat istilahnya menjadi sedikit terganggu lah ya, kalau bahasa kita itu terganggu Bapak Ibu sekalian. Karena kita baru menikmati pemisahan kewenangan itu ya 2021 berarti 2022 belum sampai 2 tahun Bapak Ibu sekalian. Kita sedang menikmati dan fokus ya untuk meningkatkan karir dosen rumpun agama rektor kepala dan guru besar kurang lebih 2 tahun. Bahkan kalau Bapak Ibu sekarang sudah pernah mendengar juga ya sangat signifikan juga kita telah melahirkan dan menetapkan rektor kepala dan guru besar rumpun agama dengan jumlah yang sangat signifikan. Nah, Permenpan 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Ini sesungguhnya regulasi yang mengatur tentang PNS Bapak Ibu sekalian. Tetapi karena yang diatur PNS ya otomatis pengaturan jabatan fungsional dosennya juga terganggu. Terganggu dalam arti kata ya kita berhenti pada ketentuan yang konvensional, maka kemudian kita beralih pada ketentuan masa transisi. Nah, Bapak Ibu sekalian, masa transisi ini sebetulnya tidak ada bedanya juga dengan masa pada sebelum transisi, baik dari sisi persyaratan maupun dari sisi ketentuan ya Bapak Ibu sekalian. Yang membedakan masa transisi dengan masa yang sebelum transisi adalah waktunya saja dibatasi Bapak Ibu sekalian. Dibatasi. Dan ini lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, ini hanya berlaku untuk PNS dan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Sementara Bapak Ibu sekalian yang di PTKS ya, dosen yang non-PNS tidak berlaku Pak masa transisi. Ini yang saya masih bersyukur juga, masih istilahnya masih agak sedikit memberikan harapan lah kira-kira ya. Tidak semua karir dosen itu dihentikan sementara ya, atau dilakukan masa pembatasan waktu. Khusus Bapak Ibu sekalian, ini tidak dibatasi waktu Pak, masa transisi. Jadi kalau ibarat analoginya dalam perjalanan ini Pak ya, ada razia misalkan gitu ya. Ini PNS ini semua suruh minggir Pak, suruh ke pinggir. Ya, sementara Bapak Ibu sekalian ini enggak diberhentikan, silakan jalan terus. Nah ini kan masih menguntungkan lah kira-kira gitu ya. Sementara yang PNS ini suruh minggir dulu Pak, berhenti. Sampai kapan itu PNS berhentinya? Sampai dengan 2023 Juli Pak.
itu berhenti Pak. Berhenti dalam artian begini, yang belum mengajukan, yang sedang mengajukan kenaikan jabatan fungsionalnya itu diteruskan Pak sampai selesai, sampai hasilnya. Gitu. Ini masa transisi ya. Nah, kemudian bagi yang nggak mengajukan sama sekali, itu dimungkinkan atau dipersilakan atau disarankan untuk melakukan pengakuan angka kreditnya agar angka kreditnya tidak hangus gitu Pak. Tidak hangus sehingga bisa dipakai di yang masa yang akan datang. Ini masa transisi ya Pak ya. Jadi hanya dibatasi waktu saja. Tetapi kan juga dibatasi waktu artinya ini kan menghambat juga nih Pak Ibu sekalian ya. Khususnya PNS lah. Jadi semenjak Juni 2023 sampai dengan ya sekarang ini, sampai dengan munculnya masa peralihan, itu nggak bisa mengajukan Pak kenaikan jabatan fungsionalnya. Jadi hanya berhenti saja, diam saja. Nah sementara Bapak Ibu sekalian non-PNS masih bisa. Itu bedanya Pak ya. Bedanya di masa transisi antara PNS dengan non-PNS. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi ada ketentuan dan masa ini tadi yang saya sampaikan bahwa bagi dosen yang ketika itu belum sempat atau belum bisa mengajukan kenaikan jabatan fungsional, itu disarankan untuk melakukan pengakuan. Termasuk yang perbaikan ya, perbaikan istilahnya kalau wajiban guru besar itu sudah dinilai ada perbaikan Pak ya dari tim itu. Saran-saran itu masih bisa Pak, masih bisa sampai dengan bulan Oktober 2023 masih memungkinkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan bagi dosen non PNS. Bagi dosen PNS, bagi dosen non PNS ya terus jalan saja mengajukan. Nah ini hanya perbedaan saja yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian bahwa ada pembatasan waktu ya masa transisi itu khususnya untuk dosen PNS termasuk ini. Nah ini yang bisa dilakukan Pak ketika masa transisi ya. Nah sementara Bapak nggak ada peraturan seperti ini, terus saja bisa naik jabatan, bisa naik golongan gitu ya kan. Bapak Ibu yang di PNS dan di PNS tidak melakukan pengakuan karena Bapak masih bisa melakukan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat dan golongan. Yang sangat mengkhawatirkan sekali ya, dosen tidak bisa mengembangkan profesi dan karirnya dengan melakukan kenaikan jabatan karena belum ada aturan baru yang terbit setelah masa transisi. Nah makanya Kemendikbud sebagai pembina dosen di seluruh Indonesia termasuk Kementerian Agama itu mengeluarkan sisi peralihan itu sekarang. Kalau masa yang akan datang saya kira semua sama Pak, kita masih menunggu peraturan yang diterbitkan oleh Permenpan ya, lagi-lagi Permenpan sebagai turunan dari Permenpan 1 yang bersifat normatif, yang bersifat umum. Sesungguhnya ada peraturan yang bersifat khusus yang terkait dengan pengaturan untuk kenaikan jabatan fungsional dosen. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian kalau kita mau membedakan ya antara masa konvensional, transisi dan peralihan itu jelas Bapak. Kalau konvensional sudahlah kita anggap sudah berlalu ya karena sudah kita lewati dan Bapak Ibu sekalian sudah juga melaksanakan, sudah juga memenuhi ya ketentuan yang terkait dengan kenaikan jabatan fungsional dosennya. Itu sudah kita lalui ya Bapak Ibu. Nah masuk pada transisi yang tadi saya sampaikan ya, yang Bapak Ibu sekalian tidak kena peraturan masa transisi tadi. Bedanya itu ada di pengakuan, kemudian diintegrasi, kemudian lagi di masa yang dibatasi berlakunya sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, sekarang kita masuk pada peralihan yang berlaku semuanya Bapak Ibu sekalian. Nah, ada beberapa perubahan terkait dengan masa peralihan. Saya kira nanti begini Bapak Ibu sekalian. Untuk memahami masa peralihan itu adalah kita mengasumsikan atau memahami bahwa masa peralihan ini pertama adalah masa di mana untuk mengisi kekosongan ya, karena terkait dengan peraturan baru atau peraturan tidak yang belum terbit. Itu ya Pak ya, satu. Nah, ini berlaku semua Bapak. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian sebagai dosen non-PNS itu kemarin tidak pernah masa aturan transisi, tapi dibatasi sudah sampai dengan masa yang akan datang, tetapi dengan masa peralihan ini sudah berlaku semua.
Jadi masa peralihan ini adalah masa di mana semua berlaku. Nah, yang bedakan nanti antara PNS dengan APS adalah syarat mekanismenya saja. Misalkan kalau yang untuk PNS itu menggunakan, tidak lagi menggunakan upah, ya, sementara Bapak Ibu sekalian masih menggunakan upah. Nah, PNS atau PTK itu menggunakan kinerja, Pak, sebagai ukuran atau hitungan angka kreditnya menggunakan kinerja. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti juga ada penggabungan atau kombinasi antara masa ideal dengan masa konvensional. Jadi kalau masa yang ideal itu belum terbit tapi belum terbit tapi digunakan juga sebagian, ya, konsepnya. Kemudian peraturan lama yang sudah kita tinggalkan masih digunakan. Jadi penggabungan atau kombinasi antara masa ideal dengan masa konvensional atau masa yang lama sebagai ketentuan untuk diberlakukan pada masa peralihan. Masa peralihan ini, Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan kalau di Kemendikbud juga sudah diatur berdasarkan regulasi, ya, regulasi 209 tahun 2024. Sementara yang agama itu diatur, karena kenapa agama juga mengatur, Bapak? Karena kan ada pemisahan tadi. Pemisahan yang lektor kepala dan guru besar rukun agama ini kan di Kementerian Agama. Sementara yang umum itu di Kemendikbud. Makanya kemudian ada dua regulasi yang mengaturnya di masa peralihan ini sampai dengan terbitnya masa ideal, ya, masa di mana kemudian seluruh peraturan, seluruh ketentuan itu sudah sangat sempurna. Meskipun, ya, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mendengar ini, dan termasuk di PTKN ini para dosen sangat-sangat sangat-sangat menyayangkan lah, atau tidak ingin masuk pada masa yang ideal. Konon katanya masa idealnya masa yang sulit, masa yang susah. Tapi nggak perlu begitu, Bapak Ibu sekalian, tidak perlu takut dan khawatir. Sesuatu itu pasti ada jalan keluarnya. Maka itu kemudian kita masih bisa diberikan kesempatan untuk masa peralihan ini, Bapak Ibu sekalian. Masa peralihan kan tadi, ya, penggabungan, ya. Nanti masa idealnya nggak begitu lagi, Pak. Masa ideal itu masa tadi, ya, konotasinya sulit tapi nggak dalam, ya, pasti ada jalan keluarnya. Makanya kemudian kita manfaatkan sekarang masa peralihan, Pak, masih menggabungkan antara konvensional dengan masa yang ideal. Nah, masa ideal nanti kan salah satunya adalah, Bapak Ibu sekalian, ini tidak ada lagi loncat jabatan, ya. Sekarang juga nggak ada nih loncat jabatan, karena menggabungkan, kan. Kemudian nanti ada uji kompetensi, Pak, guru besar. Nah, untuk uji guru besar nanti, ya, ada uji kompetensi yang dilaksanakan oleh satu unit tertentu, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau masa peralihan nanti, Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk guru besar, ya, uji kompetensinya adalah sebuah penilaian yang berlaku seperti halnya di masa konvensional atau di masa transisi, yaitu dengan melakukan penilaian portofolio dengan syarat-syarat tadi, ya. Kalau untuk non PNS itu upah, kemudian PNS itu dengan kinerja dan lain-lainnya. Nah, nanti dari hasil itu, Bapak Ibu sekalian, khusus untuk guru besar, ya, selain penilaian portofolio akan dilakukan uji kompetensi dalam bentuk presentasi atau wawancara, ya. Ini khusus guru besar nanti. Tidak bedakan lagi, Pak, nih nanti antara yang swasta dengan yang negeri, antara yang PNS dengan non PNS. Seluruh usulan guru besar yang sudah dilakukan penilaian portofolio akan dilakukan uji kompetensi dalam bentuk presentasi dan wawancara. Nah, ini kan berarti masih fleksibel nih, Pak. Siapa yang menguji presentasinya, siapa yang menguji wawancara, ya masih tim kita, Pak. Tim penilai jabatan fungsional khusus rumpun agama. Yang umum nanti ke umum, ya. Nah, karena nanti, Pak, ketika sudah peraturan itu sudah terbit, ya, yang idealnya itu bisa jadi uji kompetensi itu dilaksanakan bukan oleh kita, tapi ada tim tersendiri, ada unit tersendiri. Nah, itulah kemudian yang memberikan kesan sedikit agak agak panjang, agak susah, kira-kira begitulah, ya. Jadi agak panjang dan agak susah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sekedar saja, nanti diperdalam lagi oleh Mbak Nurul, ya, terkait dengan masa peralihan itu, ya, tidak ada bedanya, ya, hanya tadi saya gambarkan.
beberapa poin terkait dengan penggabungan saja. Asn ahli masih ada, Bapak Ibu sekalian. Rektor juga masih ada. Rektor kepala juga masih ada. Guru besar juga begitu. Nah, hanya nanti guru besar itu ditambah dengan presentasi dan wawancara. Saja yang bedakan ya. Nah, kemudian pengangkatan dalam jabatan dosen. Nah, bedanya juga begini Bapak, di peralihan ini. Satu saja ya, kalau untuk pengangkatan dalam jabatan dosen. Kalau dulu itu ada pengangkatan pertama, kemudian ada juga istilahnya kenaikan jabatan fungsional secara reguler, juga kenaikan jabatan kepangkatan secara reguler. Saat ini Bapak Ibu sekalian ya, untuk perpindahan jabatan lain ya, itu sangat dimungkinkan Mbak. Tapi ini khusus untuk saja ini, untuk PNS saja ini. Khusus untuk PNS saja dimungkinkan ada perpindahan dari jabatan lain. Misalkan dari struktural ke fungsional. Itu aja bedanya untuk yang masa peralihan. Pengangkatan pertama sama dengan dulu juga ada, kenaikan jabatan, promosi juga ada. Cuma beda istilah aja Pak, sekarang itu promosi ya. Kalau dulu itu kan kenaikan jabatan fungsional. Nah ini juga pemenuhan angka kredit yang saya sampaikan tadi. Kalau untuk PNS atau PPKN ini melalui ini Pak, integrasi. Kemudian akmat konversi dan total angka kredit yang diambil dari kinerja dosen. Sedangkan Bapak Ibu sekalian itu diambilnya nanti dari PAK, daftar usulan penetapan angka kredit. Jadi dari DUPAK itulah kemudian nanti akan dinilai angka kredit Bapak Ibu sekalian memenuhi atau tidak. Nah ini pemenuhan ya Bapak Ibu sekalian ya, bisa. Jadi kalau pemenuhan saya kira Bapak Ibu ya, ini bedanya saya nanti ada pemenuhan presentasi saja Pak. Kalau pemenuhan lainnya sama ya. Kalau di peralihan itu nanti ada yang khusus untuk besar adalah pemenuhan bahan presentasi. Nah ini nanti diatur juga di dalam KMA 828 ya, secara spesifik seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang saya sampaikan. Saya ingin mengatakan kembali di akhir ini bahwa di masa peralihan ini khusus untuk rumpun agama, rektor kepala dan besar kita buka sejak 9 September sampai dengan 25 Oktober. Itu ya, artinya masih ada waktu sekitar 2 minggu untuk kita menerima usulan-usulan dari dosen-dosen seluruh Indonesia ya, yang ada di PT KIN maupun yang ada di PT KIS, itu sampai dengan tanggal 25 Oktober tahun 2024. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, bagi yang tadi disebutkan 69 ini adalah ya bisa jadi adalah calon-calon yang akan diusulkan ya, atau bisa sudah diusulkan. Nanti bisa saya konfirmasi lagi kepada Bapak apakah 69 ini sudah diusulkan ya, kemudian sudah disetujui oleh Kopertais untuk diusulkan ke Dikti ya, ke Agama. Karena kita juga, karena begini Bapak Ibu sekalian, minggu depan ini kita akan ada kunjungan ke Kopertais untuk melaksanakan penilaian DUPA sebagai syarat untuk ya menaikkan jabatan akademik rektor kepala dan guru besar. Ini akan kita lakukan koordinasinya. Nah, mudah-mudahan 69 ini adalah yang termasuk itu ya, untuk sekalian. Atau bisa jadi nanti nambah sampai dengan tanggal 25. Bukan. 25 itu kan anunya Pak, batas akhir submit. Tapi di Kopertais itu dibatasi nanti sampai dengan tanggal sebelum tanggal 17 tanggal berapa? 15 ya. 15 Pak, dibatasi. Karena akan kita lakukan penilaian secara koordinatif oleh Diktis dan Kopertais. Inilah cikal bakal yang akan diajukan selanjutnya oleh Kopertais ke Diktis ya, untuk diajukan pengajuan usulan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti dilengkapi atau ditambahkan ya, bahkan lebih secara teknis akan diurai secara tuntas ya, oleh Mbak Nurul. Karena jujur Bapak Ibu sekalian, kalau saya ini secara teknis apalagi bicara IT ya mohon maaf, ini saya mindah-mindahkan ini aja nggak bisa nih Pak. Mindah-mindahkan apa yang nutupin ini.
Jadi saya termasuk Pak, masuk generasi kolonial. Jadi bukan milenial. Jadi mohon maaf dari sisi informasi teknologi ya bisa dimaklumi lah kira-kira. Baik, sekali lagi begitu Bapak Ibu sekalian ya, yang bisa saya sampaikan secara normatifnya terkait dengan rencana Bapak Ibu sekalian atau yang sudah siap mengajukan kenaikan jabatan lektor kepala dan guru besar rumpun agama. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustaqim. Saya kira ada banyak informasi yang beliau sampaikan. Tapi ngapunten Pak Mustaqim, langsung dibuka dialog saja dulu ya. Nanti kita lanjut dengan Bu Nurul yang lebih bersifat teknis. Oh ya. Karena Pak Mustaqim ini kan lebih bersifat kebijakan ya. Dan mungkin sebelum monggo yang ingin mengajukan pertanyaan dipersiapkan. Ya, monggo. Ya, saya Pak Johan. Ya, nggih siap. Sekiranya Ibu dari 69 itu yang posisinya baru Pak Mustaqim. Jadi yang 2023 ya, baru, yang 2022 mungkin ada yang gagal, kemudian 2023 agak proses. 2023 ini baru diinformasikan agar mengajukan ulang ketika di penilaiannya tidak tuntas. Dan ada beberapa yang sampai ke tahap penilaian di Dupak, tapi ada yang kemudian tidak mendapatkan penilaian. Ada beberapa ketidaksesuaian sehingga diminta untuk mengajukan ulang. Sehingga kemarin yang kita konfirmasi dan informasi setelah Google Form ini disebarkan, beberapa dosen namanya belum muncul dan Cafung sebelumnya dalam proses 2023 dan diminta untuk mengajukan ulang. Bisa jadi tembus di angka 80 atau mungkin bisa 100 juga kemungkinannya. Oke, saya lektor kepala dan guru besar. Kalau guru besar saya cek cuma ada 2 yang mengajukan dari wilayah Tapanuli. LK dan GB ya. LK dan GB, 2 GB dan selebihnya lektor kepala. Saya persilakan kepada Ibu Rofi. Iya, terima kasih Pak Jauhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak narasumber, Bapak Mustaqim beserta tim Kopertais dan teman-teman dosen. Saya dari Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, Bapak. Nama saya Robiatul Husna. Mohon maaf, saya ingin Bapak. Mohon maaf. Jadi saya tidak tahu di mana pemajuan LK saya yang diajukan 6,5 tahun yang lalu, hampir 6,5 tahun gitu. Kemudian pertanyaan saya, apakah solusinya saya? Ini Bapak? Ya, mohon maaf. Saya mohon saran dan solusinya, apakah saya mengulang kembali 4A atau melanjutkan berkas yang sudah ada. Sampai saat ini selain saya online dan juga mengirim ke Kemenak, itu saya masih mempunyai arsip untuk LK 4A saya pada tahun 2018. Terima kasih. Yang kedua Pak Johar, sama ini saya dengan saya S1, S2, S3 dari umum Bapak, dari UM, Universitas Negeri Malang, dan dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Tapi sejak awal saya masuk di FAI, sampai sekarang home base-nya di S2 PAI. Ngajarnya S1, S2 pengembangan kurikulum PAI. Nah ini apakah masuk rumpun ilmu agama? Oke, terima kasih. Langsung saja ya Pak Johar ya. Monggo monggo ya. Pak Mustaqim. Takut lupa nanti. Baik, terima kasih Bu Rafiatul Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng ya, Ibu ya. Iya Bapak, ya. Yang saya Ibu tanyakan adalah pengajuan lektor kepala gitu ya Bu ya? Ya Bapak. Bukan guru besar ya? Betul Bapak, saya diajukan 2020. Jadi Ibu ini pernah mengajukan kenaikan jabatan lektor kepala ya, 4A lah kira-kira begitu pada tahun 2018 gitu ya.
Nah, kemudian sampai sekarang ini nggak ada beritanya gitu ya Bu ya. Baik, dilakukan waktu 2018 secara online itu betul Bapak Ibu ya. Yang saya tadi jelaskan bahwa pertama adalah sejak 2021 ya, kalaupun itu rumpun agama itu sudah diberikan kewenangannya kepada Kementerian Agama dan itu sejak 2021 akhir ya. Khusus rumpun agama itu diberikan kewenangannya. Berarti kemudian kita sudah bisa melakukan itu Ibu Bapak Ibu, melakukan penilaian tersendiri. Nah, sementara Ibu ini 2018 berarti masih mengajukan kenaikan jabatan muslim itu adalah diteruskan ke Kemendikbud ya, dulu Kemendistek kira-kira. Jadi yang menilai dan menetapkan usulan semua ya, baik hukum umum maupun agama ketika tahun 2018 adalah kewenangan Kemendikbud. Itulah yang menetapkan dan itulah yang menilai dan menetapkan. Jadi posisi Ibu itu ada di sana Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kemudian tidak ada informasi memang tentunya Bapak Ibu, kami juga kesulitan ya. Kalau terkait dengan mekanisme, prosedur dan ketentuan penilaian Kemendikbud, kita itu tidak bisa aktif Bapak Ibu. Kita berlaku pasif. Nah, beruntung ketika sudah ada pemindahan kewenangan, nah kita sudah mulai bisa nih Bapak Ibu sekalian, misalkan mendeteksi ya, kemudian melihat lah kira-kira progres Bapak Ibu sampai di mana, itu kita bisa lakukan. Tapi kalau untuk ikut kita tidak bisa melakukan itu Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi menyampaikan bahwa rumpun Ibu itu ada terkait dengan S3-nya adalah kan umum ya Ibu ya. Berarti Ibu itu adalah rumpunnya rumpun umum. Dan itu memang kewajibannya atau kewenangannya adalah Kemendikbud yang melakukan penilaian dan penetapan sekaligus jabatan fungsionalnya. Meskipun memang perpanya melalui kita. Saran saya Bapak Ibu ya, karena ini 2018 dan ada di Kemendikbud, ya memang kita agak susah juga ini memantaunya karena kita berlaku pasif kalau untuk usulan-usulan Kemendikbud. Saran kita ini berlaku untuk semua Ibu. Baik Dikbud maupun umum maupun agama-agama di masa peralihan ini tidak lagi mengait-kaitkan dengan usulan-usulan yang lampau. Apakah itu masih dalam perbaikan? Apakah itu masih dalam tahap penyempurnaan? Ya, tidak berlaku lagi. Yang diberlakukan adalah seluruh dosen diminta untuk mengajukan ulang. Ya, ulang artinya apa? Dari awal. Persyaratannya apa, mekanismenya apa, dari awal lagi untuk masa peralihan ini. Makanya kemudian bagi dosen non PNS di masa peralihan ini ya berlaku sama dengan PNS. Kalau yang transisi tidak dan dia Bapak Ibu jalan terus. Nah, tetapi peralihan ini berlaku sama untuk PNS maupun non PNS, baik yang ada di Kemendikbud maupun di agama itu berlaku sama semua. Mengajukan dari ulang. Nah, inilah kemudian yang kita manfaatkan. Kalau dengan 25 itu masih memungkinkan, ya monggo silakan Bapak Ibu sekalian mengajukan. Nah, nanti saya sampaikan bahwa kita akan melakukan koordinasi dengan waktu tanggal 17-18 Jumat kalau nggak salah ya. Nah, bisa jadi Ibu sebelum Jumat bisa itu masih ada waktu untuk mengajukan dengan syarat dan fakta itu ya. Nah, pengajuan kembali betul memang di peralihan ini semua disyaratkan mengajukan kembali tanpa kecuali. Saya kira itu. Gitu ya Bu. Iya Bapak, mohon maaf Bapak, ini saya sampaikan bahwa sebelumnya rekomendasi 4A saya nilainya hampir 600 Bapak itu. Tapi sekarang mengulang kembali dari LK 4A nggih. Mengulang dari awal ya. Bukan, dulu itu kan Ibu mengajukan LK4A ya. Ya. Bukan mengajukan Bapak, sudah mengajukan tapi direkomendasi Kopertais untuk dikirim ke Kemenak untuk diteruskan ke Kemenak sudah mendapatkan 4A, bukan pengajuan lagi tapi rekomendasi mendapatkan LK 4A. Datanya masih ada, mungkin bisa saya kirim. Kalau LK4A itu berarti Ibu sudah LK4A waktu itu. Iya, sudah. Tinggal menunggu SK-nya keluar, Bapak. Jadi saya heran. Teman-teman kok sudah pada dapat. Saya ke Jakarta
juga Pak Mus izin. informasinya diinformasikan. Memang itu ini sekarang sistemnya masih ini berubah. Saya tunggu sampai sekarang. Mohon Ya, mungkin Mbak Nurul bisa Mus bantu ya. izin. Iya, Ibu maaf, sedikit konfirmasi. Ibu mendapat rekomendasi dari Kopertais untuk 4A itu dalam bentuk apa? Karena yang menjadi Ibu sah untuk bisa diterbitkan SK-nya itu ada bentuknya PAK, Bu. PAK itu untuk 4A atau lektor 400 itu yang mengeluarkan bukan Kopertais, tapi kalau usulan waktu Ibu ke Kemendikbud ya berarti yang mengeluarkan harusnya Kemendikbud. Nah, kalau hanya bentuk rekomendasi Kopertais, artinya itu kan hanya penilaian dari Kopertais gitu. Sekarang Ibu mendapat ini 4A ini bentuknya apa? Dan dari mana gitu, Bu? Iya, baik Mbak Ello, terima kasih. Mbak Nurul ya. Baik, terima kasih. Waktu itu saya diberi oleh Mbak Nani waktu itu yang menjadi petugas untuk Tupak, dan bukan hanya rekomendasi tapi paknya, karena waktu itu peralihan ya memasukkan data-data melalui online, makanya selain saya berkas saya kirim ke Kemenak, saya juga mendaftar secara online pada saat itu, begitu Mbak Nurul. Saya entah kenapa teman-teman pada keluar dia jarak setahun 2 tahun, tapi saya sampai hampir 6 tahun setengah. Mungkin mohon maaf bisa saya kirim sebelumnya ke Pak Nafis itu Mbak Nurul filenya yang dari Kemenak ke Kopertais. Iya, maksud saya PAK yang Ibu terima itu dikeluarkan oleh siapa, Bu? Yang 600 sekian itu dikeluarkan oleh Kemendikbud atau dikeluarkan oleh Kopertais? Kalau misalnya memang ya mohon maaf Mbak, itu sampai 600 kurang 12,5 itu dari Kopertais Mbak. Nah kalau dari Kopertais itu kan artinya mohon maaf itu belum sah sebagai PAK ya Bu, karena yang berhak untuk mengeluarkan PAK untuk lektor kepala itu kan dari Kemendikbud. Kalau di tahun 2018. Jadi ini Ibu prosesnya ini belum tuntas, hanya baru selesai proses di Kopertais, sepertinya seperti itu. Jadi saran saya sebaiknya diajukan lagi. Tapi kalau Ibu memang bidang umum, kemarin bidang umum sudah ditutup Bu di tanggal 10. Jadi mungkin untuk selanjutnya baru bisa diajukan lagi. Mohon maaf Mbak, untuk selanjutnya saya LK4A-nya ini tinggal mana? Tidak bisa Kopertais. Untuk LK4A-nya kan berarti ini Bu belum LK4A ya, karena belum resmi terbit gitu kan ya Bu ya dari Kemendikbud waktu itu. Jadi Bu masih dari lektor ke lektor kepala. Siap. Jadi saya tetap mengajukan ke Kopertais ya, karena bidang saya yang saya ajar pengembangan kurikulum PAI gitu nggih. Nanti untuk bidang ilmu nanti kita bahas setelah ini dulu ya Bu ya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk penentuan bidang ilmu. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Bu Rofiatul. Hampir sama nasibnya dengan saya, mengajukan ulang gitu aja. Oke. Biar lebih mudah lah, ngajukan ulang lagi. Saya juga 550 kemarin rekom Kopertais, tapi enggak cool. Monggo, ada lagi yang lain yang perlu disampaikan? Oke, Kalau Bu tidak Ali, ada, mungkin langsung ke ada Pak Bu Alimun Muniro. Monggo. Baik, terima kasih Pak Fuad. Mohon izin Mustaqim yang saya mau menanyakan dari progres yang sudah saya ajukan. Alhamdulillah tempo hari saya mengajukan untuk PAK untuk lektor kepala, pengajuan lektor kepala, dan PAK-nya sudah keluar. Kemudian pada proses selanjutnya kami tidak tahu ini harus bagaimana untuk sampai pada pengajuan lektor kepala. Tempo hari saya ikut aja Pak, karena ada informasi dari kawan katanya ada beberapa berkas yang harus dikumpulkan. Kemudian berkas itu kami lengkapi, saya dengan beberapa kawan termasuk Pak Wardi ya, melengkapi berkas itu, dan saya mengikuti
langkah kawan saya yang sebelumnya mengumpulkan ke Kementerian Agama bersama di bagian apa ya namanya ya? Ketenagaan bukan ketenagaan, kepala biro gitu Pak. Biro Pak ya. Kemudian saya disarankan karena belum ada regulasi yang menyatakan untuk PT KIS ini yang bertanggung jawab siapa gitu, karena selama ini yang PPKIN ya. Jadi kemarin akhirnya data itu, berkas-berkas itu kami keep lagi, kami simpan kembali sampai dengan hari ini Pak. Jadi kami mohon petunjuknya setelah ini, karena PAK-nya sudah keluar, langkah selanjutnya yang harus kami lakukan itu bagaimana supaya jabatan untuk ke lektor kepala itu bisa segera kami penuhi dan kami lengkapi. Terima kasih Pak. Baik, makasih. Gini Bu, saya minta dulu. Ibu namanya siapa Bu? Saya Alimul Muniro. Saya Alimul Muniro dari Institut Agama Islam Tarbiyatut Thalabah Lamongan. Institut Agama Islam Tarbiyatut Thalabah Lamongan. Lamongan. Ya, Tarbiyatut Thalabah Lamongan. Baik, nanti gini, untuk lebih konkretnya nanti ya Mbak Nurul saya minta ngecek ini. Tapi begini Ibu, saya beri penjelasan dan informasi terkait dengan status dan proses Ibu ya. Bahwa kemudian Ibu dan lain-lainnya, saya mengatakan dan lain-lainnya karena bukan Ibu saja ya, mohon maaf, ada banyak yang dalam tanda kutip bukan nasib sebetulnya sih, bukan nasib tapi status saat ini gitu kan, ketika Ibu dan teman-teman lainnya sudah menerima PAK ya sebagai bukti legal bahwa Ibu punya hak untuk naik ke jabatan yang tingkat lebih tinggi ya, PAK itu kemudian akan diproses selanjutnya dengan surat keputusan kenaikan jabatan fungsional, bahwa itu memang saat ini kita sedang dalam proses. Jadi ada beberapa, mungkin 100 berapa ya, mungkin mudah-mudahan Ibu termasuk yang di situ ya, yang ratusan itu menunggu terbitnya surat keputusan jabatan fungsional. Nah, kenapa ini Ibu agak lama ya, sekaligus saya informasikan kenapa agak lama, karena begini Ibu, terkait dengan peraturan baru ya, mungkin Permenpan 1 juga berpengaruh juga itu terkait dengan PNS non PNS. Jadi karena itulah kemudian dulu ya Biropek mau menerbitkan terkait dengan SK non PNS. Tapi sekarang terkait dengan peraturan baru itu bukan tidak mau sebetulnya ya. Ini lagi-lagi ketentuan ya Ibu ya. Tidak lagi memiliki kapasitas untuk menerbitkan SK jabatan fungsional dosen non PNS. Nah, karena tidak lagi memiliki kapasitas, maka kemudian didelegasikan ke masing-masing dirjen. Kalau Islam ke dirjen Islam, ya. Kalau Kristen ke Kristen, Hindu ke dirjen Kristen Hindu. Jadi didelegasikan Ibu nih. Nah, pendelegasian inilah kemudian yang perlu waktu. Karena regulasinya belum cukup, maka kemudian kita menunggu regulasi yang memang kira-kira menguatkan itu. Makanya agak lama sedikit, termasuk Ibu dan teman-teman Ibu yang lainnya, yang saya tahu sekitar 100 berapa itu saat ini sedang menunggu terbitnya SK kenaikan jabatan fungsional. Itu ya Bu ya, masih menunggu dan kita sedang proses. Nah, maksud saya untuk memastikan bahwa Ibu masuk dalam tadi yang saya sebutkan, apa 100, apa 150, nanti saya minta Bu Nurul untuk mengecek posisinya. Gitu ya Bu? Siap. Ya. Siap Pak. Mudah-mudahan Ibu termasuk bagian yang tadi 100. Amin. Ayo Ibu ini. Amin. Masya Allah. Pak Jauhar. Silakan Pak Nafis. Monggo. Okay. Pak Mustaqim, mohon izin Pak Mustaqim. Ini ada juga beberapa yang baru keluar dan belum diajukan, itu bagaimana Pak Mustaqim? Apa kita kirim secepatnya atau gimana? PAK-nya sudah keluar, namun Jafung LK-nya belum. Jadi kemarin Bu Minca itu mengirim juga beberapa PAK yang sudah keluar. Oke. Gitu. Kapan Bapak terimanya itu Pak? Tempo hari sekitar 1 minggu yang lalu. Oh.
Jadi gini, kalau yang baru mudah-mudahan secara otomatis ya Mbak Nurul ya, nanti saya minta kepastian bahwa secara otomatis akan kita proses juga Pak. Sama dengan nasib Ibu tadi, mungkin kalau Ibu kan lebih dulu ya, lebih dulu prosesnya. Kalau Bapak kan mungkin ya baru seminggu menerima atau 2 minggu menerima ya. Sama nanti sambil menunggu itu bahkan ya Bapak mungkin lebih cepat karena kan baru menerima kan. Oke, dalam minggu ini Bu istiqomah mungkin ya Ibu kemarin yang baru keluar itu. Ya, artinya sama Pak, nanti kita akan proses juga ya. Ya, saya baru 3 hari. Jamnya. Oke, ya. Itu ya. Monggo Bu Istiqomah, ada yang ingin sampaikan? Iya, iya. Yang PAK-nya udah keluar. Iya, saya sudah keluar kemarin baru 3 hari, tertulis tanggal 1 Agustus kemarin. Dan saya sudah nunggu SK-nya ini. Alhamdulillah saya dengan Mbak itu. Cuman saya baru keluar sudah tapi itu kemarin ya, 2 hari. Ya. Saya kira sama ya, Ibu. Sama Bapak. Ya, oke. Mungkin yang lainnya atau kita Kami langsung. tinggal hanya menunggu SK-nya saja ya Bapak ya. Ya, kalau baru nerima itu tinggal nunggu saja. Oke. Cuma bedanya gini, Ibu kan baru nerima, berarti nunggunya kan nggak lama ketimbang yang udah berbulan-bulan nerima kan begitu. Ya, artinya kan berkas-berkas untuk reviewer penilaian sudah beres gitu, tinggal menerima SK-nya saja. Karena penghitungan PAK-nya kan sudah selesai. Ya, betul. Ya. Ya, mohon doanya Bapak Ibu sekalian yang sudah terkait dengan apa yang kita tunggu-tunggu ini, mudah-mudahan tidak ada kendala lagi gitu ya, baik secara regulasi maupun secara teknis. Kami mohon bantuan doa juga gitu kan, biar kita sama-sama lancar lah kira-kira. Karena saya juga, kita juga tidak ditanya-tanya terus ini kan gitu. Gitu ya. Iya. Terima kasih Bu Alimun, selamat sudah prosesnya, dan Bu Istiqomah yang sudah keluar PAK-nya. Mudah-mudahan yang lain nyusul. Silakan, ada pertanyaan lagi? Sebentar Pak Jaran, Monggo, Pak Nafi. mohon izin Pak Mustaqim. Ini ada juga dosen yang mengusul dari lektor kepala 400 ke 700, dan sudah terbit. Nah, apakah juga harus mengusulkan lagi lektor kepala 700 atau cukup lektor kepala 400? Tapi kemarin PAK-nya sudah keluar 700. Terima kasih Pak Mustaqim. Itu kapan Pak? Baru TMT-nya bareng Bu Istiqomah kemarin, seminggu yang lalu. Itu yang PAK 700. Berarti Bapak hanya dari 400 ke 700 itu ya? Iya, dengan jabatan yang sama, lektor kepala. Berarti Bapak Apakah perlu diterbitkan lagi jabatan fungsional lektor kepala apa gimana? nggak perlu, Bapak hanya pangkat saja Pak. Oh gitu nggih, nggak perlu nggih. Jadi kalau Bapak itu kan pangkat itu berarti kan pas ya. Karena kan hanya menyesuaikan saja dengan pangkatnya. Oh, berarti tidak perlu mengajukan jabatan fungsional lektor kepalanya nggih. Berarti Kan sudah lektor kepala Bapak. iya, lektor kepala 400 tadi itu. Iya. Dengan jabatan yang sama gitu. Kenaikan angka kredit dengan jabatan yang sama. Iya, berarti nggak perlu. Ya nanti Bapak menyesuaikan pangkat saja gitu ya. Oke, terima Tapi kasih. lagi-lagi gini Pak, saya mohon maaf ya. Saya ini kan merespon Pak. Artinya terkait dengan data kebenarannya kan berarti ada di kami nih, Mbak Nurul ya. Takutnya gini, ternyata Bapak keliru dan nanti saya salah jawab juga. Maksud saya, kalau betul memang seperti itu ya berarti memang proses ada di kita gitu loh Pak. Ya. Izin Pak Mustaqim mungkin bisa menambahkan. Oke. Jadi untuk penerbitan SK jabatan fungsional itu dari Kopertas tidak perlu lagi mengajukan berkas-berkas karena kita kan punya PAK, di mana PAK itu kan sebenarnya untuk persyaratan penerbitannya kan sudah lengkap ya, dokumen-dokumen yang lainnya. Jadi idealnya ini sebenarnya harusnya keluar sepaket antara PAK dan SK jabatan, tapi karena terkendala regulasi ketika itu akhirnya kita keluarkan dulu PAK-nya, sedangkan SK jabatan fungsionalnya belakangan. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah PAK-nya terbit hanya tinggal menunggu SK-nya, tidak perlu lagi mengajukan penerbitan SK jabatan fungsional karena itu akan diterbitkan satu paket idealnya.
Nah, untuk SK jabatan fungsional sendiri itu memang hanya akan terbit satu kali. Kalau sudah lektor kepala 400 dulu, sekarang naik ke 700, tidak perlu lagi diajukan. Dan nanti itu kita akan filter otomatis di Diktis ya Pak Mus. Jadi kita akan pilih siapa yang perlu terbitkan SK jabatan fungsional, siapa yang tidak gitu. Mungkin itu Pak Mus. Ya, Oke, baik. oke. Terima kasih Mbak Nurul. Oke. Oke, terima kasih. Dicukupkan untuk Pak Mustaqim. Cukup ya? Oke, Ya, baik. cukup. Terima kasih atas informasi dan beberapa hal yang menurut saya penting, dan mudah-mudahan segera saja proses pengajuan lektor kepala dan guru besar di 2024 ini bisa selesai sebagaimana dijadwal. Desember ini sudah sampai penilaian. Jadi kalau toh nanti di 25 Oktober Kopertais bersama ketenagaan melaksanakan penilaian dan